Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk 115 subscribers dan 1.500 lebih ya views di video pertama kemarin tentang Power BI untuk pemula episode 1. Terima kasih atas semua dukungannya, like-nya, dan komennya. Senang banget kalau misalnya konten yang aku bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sejauh ini kan kita udah punya nih 5 video tentang Power BI. Kalau kalian ikuti dan praktekkan semuanya dari awal, itu sebenarnya udah cukup banget buat jadi satu portofolio data kalian. Tapi di dunia kerja profesional, Power BI aja nggak cukup dan nggak bisa menggantikan kemampuan SQL. Oleh karena itu, kita bakal mulai seri tutorial baru, yaitu SQL dari nol. Di seri SQL ini kita bakal bahas lengkap dari awal, mulai dari cara install SQL dan tools yang digunakannya apa, cara memasukkan atau import data ke dalam database, hingga cara mengolah dan menarik datanya untuk analisis. Harapannya, selain kalian mahir di Power BI, kalian juga punya skill SQL yang mantap nih untuk menunjang karir kalian nanti. Ikuti terus playlist dan tutorial SQL ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan semoga bermanfaat. Oke, sekarang kita mau pilih toolsnya nih untuk si SQL-nya yang akan diinstal ke dalam lokal kita atau ke dalam PC kita. Sebenarnya tools untuk SQL itu ada banyak banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita searching, terus di Wikipedia ini ada banyak banget list tools SQL yang bisa teman-teman pakai. Nah, untuk case yang sekarang kita mau install tools SQL namanya PostgreSQL. Kenapa? Karena selain pertama ini itu mudah ya, terus kedua dia free, ketiga dia open source. Jadi dokumentasinya di mana-mana. Terus PostgreSQL juga aku lihat di banyak portal lowongan job itu requirement-nya ada si PostgreSQL ini nih. Jadi kita akan pakai PostgreSQL ini untuk tools SQL kita gitu ya, untuk belajar SQL kita. Nah, langsung aja ke websitenya. Ini ada websitenya, nanti linknya aku cantumin di kolom deskripsi. Langsung aja kita klik nih, download the installer, kita klik. Nah, di sini ada banyak version. Kita pakai aja version yang paling terbaru kali ya, 18.4. Kalau sesuaikan ya dengan OS teman-teman pakai. Di sini aku pakai Windows, jadi klik ini. Karena aku tadi udah download, jadinya udah ada ya di sini PostgreSQL nih. Cara installnya juga straightforward banget ya, tinggal next doang gitu. Kayak gini, tinggal next. Installation directory-nya next aja, ininya next juga, ininya next. Passwordnya, ini kita masukin password untuk super user. Super user itu ya kita gitu. Kita masukin passwordnya, terserah passwordnya mau apa. Portnya biarin kayak gini 5432, lokalnya default, terus next. Nah, tinggal tunggu deh. Nah, kalau udah finish, nanti di ujungnya ada perintah seperti ini ya, completing the PostgreSQL setup wizard. Nah, nanti di sini kita pencet finish aja. Lalu di sini kalau misalnya kalian diminta untuk stack builder ya, di sini ya kita cancel aja teman-teman, kita cancel aja, kita yes. Nah, ini kalau misalnya teman-teman searching ya PG admin, nah, di sini udah ada nih PG admin 4. Kita enter aja, kita masuk nih ke PostgreSQL-nya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika teman-teman masuk ke PostgreSQL-nya ya. Tadi kita udah install, dan ini ketika kita udah masuk. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bikin database untuk si Electromax. Nah, FYI, data-data yang akan kita pakai adalah data-data yang ada di Power BI nih, yang ini. Ini semua akan kita masukin ke SQL gitu. Jadi udah nggak Excel, udah nggak Power BI lagi, tapi SQL. Oke, lanjut. Tadi caranya, kalau misalnya kita expand, akan ada banyak sekali hal-hal yang bikin pusing, tapi nggak usah dipikirin dulu. Kita akan bikin satu database namanya Electromax. Caranya klik kanan di database, create database. Kita ketikkan Electromax. Ini klik save. Nah, ketika udah di save,
akan ada satu database baru namanya Electromax di sini. Oke. Di Electromax ini isinya adalah tabel-tabel yang ada di sini. Nah, tabel-tabel ini kita akan masukkan ke dalam SQL gitu ya. Syaratnya adalah kita harus punya ini dulu teman-teman. Kita harus punya file CSV-nya seperti ini. Ada dim promosi, dim karyawan, dim pelanggan, dim produk, fact penjualan, dim waktu, dan dim toko. Masing-masing tabel harus ada file CSV-nya. Nanti ini akan kita masukin, oke? Nah, cara masukin tabel atau cara kita bikin tabel di Electromax ini adalah teman-teman klik kanan si Electromax-nya, terus ke query tool. Nah, di sini kita masukin script untuk bikin tabelnya dulu. Oke, ini aku udah ada scriptnya. Kalau diketik itu bakal lama. Aku jelasin ya dari sekarang ya. Jadi ketika tadi aku paste ke sini sebelum aku run nih, atau pencet F5 atau klik ini execute script. Ini aku mau jelasin beberapa hal teman-teman yang penting banget. Jadi tadi ya, sebelum kita run file ini, aku mau jelasin dulu apa yang sebenarnya kita bikin. Soalnya kalau cuma di run doang tanpa ngerti, nanti pas ketemu error kalian bakal bingung. Jadi kita balik lagi ya ke analogi dasar table itu kayak apa. Jadi di sini kan ada satu fungsi atau satu query namanya create table. Create table itu artinya kita bikin sheet baru tapi di database. Bedanya dengan di Excel adalah kalau di database kita wajib nentuin dulu setiap kolom itu isinya bakal berupa apa. Kalau di Excel kan bebas ya, mau campur sama angka sama teks di satu kolom ya bebas. Tapi kalau misalnya di database itu nggak bisa. Makanya nanti kalau ada yang salah masukin teks ke kolom angka atau sebaliknya, dia bakal error. Tapi justru ini tuh bagus karena apa? Karena database-nya jadi jagain data kita biar nggak berantakan. Di sini kalau teman-teman lihat ada kita bikin satu table namanya dim product. Di sini ada perintah create table, bikinin dong table dim product. Isinya apa? Ini adalah nama-nama kolomnya. Ada kolom produk ID, ada kolom kode produk, ada kolom nama produk, ada kolom kategori, dan lain-lain. Ini contoh ya. Contoh tiap barisnya yang tadi, kode produk, produk ID, nama produk, itu tuh adalah satu kolom. Nah, di sebelahnya ini ada INT, ada varchar, ada big in, ada small in. Ini tuh adalah tipe datanya. Ini aku kasih contoh beberapa ya. INT itu integer buat angka bulat kayak produk ID. Ini kalau kita refer ke Power BI-nya, tadi ya dim toko ID, dia dim produk ya tadi ya. Dim produk ID, dia integer ya. Dia integer dan ini primary key. Terus varchar 100 nih nama produk. Ini buat teks. Angka di dalam kurung yang ini adalah maksimal panjang karakternya. Terus kalau ada big in ini angka bulat tapi nilainya gede kayak harga produk. Nih misalnya kita ke dim produk nih, ada namanya harga produk atau harga normal, harga pokok. Nah ini big in. Tuh kan harga normal, harga pokok ini big in. Terus ada apa lagi kira-kira? Ada date. Nah kalau date ya buat tanggal. Nah teman-teman nggak usah hafalin semuanya, nggak usah hafalin tipe datanya sekarang, nanti juga bakal terbiasa sambil jalan. Tadi ya, tiap table dia ada yang namanya primary key. Di table-table dimensional ya, dim produk, dim waktu, dim pelanggan, dim toko, dim karyawan, dim promosi, itu dia ada primary key. Nah ini penting nih, ini aku jelasin lagi ya. Sebenarnya aku udah jelasin di Power BI ini, tapi di versi SQL aku jelasin lagi. Pentingnya primary key. Anggap aja si primary key ini kayak KTP. Setiap orang, dia kan nomor KTP-nya unik ya. Jadi nggak mungkin ada yang sama dan nggak boleh kosong. Nah, primary key di database itu fungsinya sama, persis. Dia jadi nomor identitas yang unik buat setiap baris di tabel itu. Nggak boleh ada dua produk yang punya produk ID yang sama kalau kita ngomongin dim produk. Jadi primary key ini unik. Sekarang kita
move ke table fakta. Ini table dimensional sama formatnya, ini primary key-nya product ID, ini primary key-nya waktu ID dan lain-lain. Kalau di table penjualan, di sini ada yang namanya primary key juga, yaitu penjualan ID. Terus ada juga kayak ini nih, references dim product dalam kurung product ID. Ini namanya foreign key, teman-teman. Kalau kalian udah nonton series Power BI aku sebelumnya ya, ini konsepnya sama persis kayak relationship yang udah kita bikin di Power BI antara tabel fakta dan tabel dimensi. Ini kayak gini nih. Ini konsepnya sama persis, cuman ini versi SQL-nya. Kalau ini kan versi Power BI-nya. Ini versi SQL-nya sama persis. Jadi maksudnya, lihat nih, kolom product ID nih. Kolom product ID di tabel penjualan ya, itu harus merujuk ke product ID nih. Product ID di table dim product. Nggak bisa asal isi angka yang nggak ada di sana. Ini yang bikin data kita tuh tetap konsisten. Jadi nggak mungkin ada transaksi yang menunjuk ke produk yang nggak eksis. Jadi ingat ya, referensi ini adalah foreign key. Product ID di table fact penjualan itu merujuk ke produk ID di table dim product, gitu cara bacanya. Nah, terus ini kan urutannya yang paling atas itu ada table dimensional dulu ya, dim product, dim waktu, dim pelanggan. Nah, kalau tabel fakta kan di akhir, dan SQL itu cara bacanya kan dari atas sampai bawah gitu, dia ngurut. Nah, kenapa si tabel fakta ditaruh di paling akhir? Karena si tabel fact penjualan itu dia nunjuk ke semua tabel dimensi yang tadi ya, tabel dimension, dim, lewat foreign key yang tadi. Jadi tabel yang dituju itu harus udah ada duluan dulu. Sama juga nanti pas kita import data, urutannya harus sama. Nah, ini ketika udah kayak gini kita run nih, pencet F5 atau klik ini. Run. Nah, di sini udah ada ya, query return successfully. Tadi ya, balik lagi ke Electromax, di sini ada skema, di bawahnya ada table, klik. Nah, di table ini baru muncul kan. Ini baru tabelnya doang, belum sama isinya. Jadi kita udah tentuin nih tabel-tabelnya, kita udah bikin dulu. Nah, ketika tabelnya udah terbentuk, baru kita masukin isinya. Gitu. Urutannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masukin isi dari masing-masing tabel ya. Kita mulai dari tabel dim product dulu. Tadi kan di dim product kita udah bikin tabelnya nih, dim product, tapi isinya kan belum ada ya. Cara ceknya gampang. Cara ceknya tuh tinggal ini aja, select bintang from dim product. Nah, kayak gini. Kalau kita run, dia kolomnya udah ada, cuman isinya masih kosong tuh di bawah nih, teman-teman lihat ya kan, kosong. Nah, cara masukinnya tinggal diklik kanan dim produknya, terus pilih import export data, pilih filenya, file CSV-nya dim product, open, ke option nih headernya di checklist, lalu kita pencet OK. Ketika pencet OK, di sini ada notifikasi proses complete dan warna hijau, artinya udah berhasil nih. Nah, coba kita run lagi ya. Kita pencet F5 lagi. Nah, di sini ada ya, dim product. Di sini udah masuk semua nih. Kita bisa lihat nih, product ID dia adalah primary key-nya dan dia tipe datanya integer. Kode produk dia string, terus nama produk dia tipenya string dan lain-lain. Di sini udah ada ya, teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita refer ke Power BI, kita lihat nih product ID ada 30. Di sini juga ada 30 tuh. Ya, total rows 30. Subkategori ada nggak ya subkategori di sini? Ada tuh subkategori, di sini ada macam-macam. Oke. Jadi ini dim product udah kita berhasil masukin ke table di SQL servernya, teman-teman. Nah, sekarang tinggal lakuin hal yang sama ke produk-produk yang ke tabel-tabel yang lain. Dim produk kan udah. Terus ada dim waktu nih, dim waktu juga sama, klik kanan, import, ininya pilih dim waktu. Mana nih dim waktu nih? Nah, ini option headernya checklist, oke. Nah, di sini juga kita kalau bisa lihat dim waktu. Nah, ini udah ada juga. Terus habis itu kita ke dim pelanggan. Dim pelanggan ini klik kanan, import, pilih di sini dim pelanggan, mana nih? Nah, ini option header udah di checklist, klik OK. Nah, kita cek lagi.
Dim pelanggan ada 521. Kalau kita cek di sini, dim pelanggan sama nggak ya kira-kira? Harusnya sama tuh 521 ya, sama walk-in customer soalnya. 521 aman, ini juga 521 walk-in customer tuh. Kita harus cek lagi. Walk-in customer dia pelanggan ID-nya 1, ininya 0, terus ininya 0, sip. Ini udah oke. Terus kita lanjut ke dim toko ya. Dim toko, klik kanan, import export, dim toko open, option header nyalain, klik OK. Nah ini udah. Coba dim toko. Nah ini dim toko juga ada 10 toko. Kalau kita lihat di Power BI, dim toko dia ada 10 juga, udah oke. Terus ada dim karyawan, kita ke dim karyawan di sini, import export data, pilih dim karyawan. Nah ini optionnya header nyalain, oke. Kita cek karyawan. Ada 30, kalau kita cek di sini dim karyawan dia ada 30. Terus lanjut ke ini dim karyawan udah. Terus dim promosi mana nih? Import, pilih dim promosi. Make sure header di checklist, oke. Kita cek. Dim promosi ada 18. Kalau kita ngecek di sini dim promosi harusnya ada di sini ada 17 karena ada 17 ya, kan dari 0 ya, sorry. Kalau dari 0 berarti sampai 17. Di sini row-nya 18 jadinya. Benar. Terakhir ada fact penjualan ya. Coba fact penjualan. Ini masih kosong, sekarang kita masukin fact penjualan yang terakhir nih. Insert fact penjualan. Option header nyalain, oke. Nah, kita running. Udah fact penjualan kita udah berhasil ya masukin ke database-nya. Nah, tadi ya urutannya tuh harus berurut ya, dari dim produk, terus dim waktu, terus dim pelanggan, harus urutannya kayak gitu. Intinya kalau nggak berurut nanti bakal error. Kenapa error? Karena tadi ya di script yang awal, mana nih script yang awal? Nah ini kalau untuk dim produk, dim waktu, dim pelanggan, dim toko itu boleh urutannya terserah ya. Yang ini terserah urutannya mau yang mana dulu dimasukin datanya. Tapi untuk dim karyawan kita harus punya dim toko dulu. Kenapa? Karena ya tadi ya ini ada referensi ke dim toko, si toko ID di dim karyawan. Jadi harus ada dim tokonya dulu. Kalau fact penjualan dia dipakainya terakhir. Kenapa? Karena kita harus ngisi dim toko, dim waktu dan lain-lain. Karena kan tadi ya fact penjualan itu nunjuk ke dimensional table yang udah kita definisiin di atas gitu teman-teman. Nah tadi ya tabelnya kita udah bikin, isinya pun kita udah masukin gitu ke SQL. Jadi kita udah punya nih 7 tabel untuk dianalisa gitu teman-teman. Oke, tadi database-nya udah keisi ya, tabel-tabelnya udah keisi. Sekarang kita mulai belajar bahasa buat ngobrol sama si data yang tadi kita udah masukin. Nah, kita mulai dari mungkin ini aku hapus dulu dari perintah-perintah dasar dari SQL gitu ya. Sekarang ada yang namanya select teman-teman. Select ini adalah perintah buat ambil data. Paling simple, kita bisa minta semua kolom pakai tanda bintang. Nih, tanda bintang gini. Dari misalnya kita pengen dari dim produk, kalau kita pencet F5, kalau nggak pencet F5 pencet ini execute script gitu ya, tapi aku pengen pakai F5 aja. Kita F5 terus kita lihat di bawah. Nah ini kalau kita run ini semua data produk muncul ya, ada 30 baris nih, total rows-nya 30 baris. Tapi biasanya kita nggak butuh semua kolom, cuman butuh beberapa aja. Caranya gimana? Caranya sebut nama kolomnya satu-satu, dipisah dengan koma. Caranya misal kita pengen nama produk, terus mau apa lagi, merek, terus satu lagi mungkin terkait harga. Nah ini harga normal, coba ya.
Ini cara bacanya, ambil kolom nama produk, kolom merek, kolom harga normal dari tabel dim product. Kalau kita F5, dia cuman muncul 3 kolom yang udah kita tentuin tadi di select ya. Ini aku buat ini deh perbandingan. Select, jadi perintah sederhananya sebenarnya cuma 2 teman-teman, cuma select dan from. From itu dari tabel mana, select itu apa yang mau kita keluarkan. Tadi ya, select bintang dari si dim product ini. Kalau misalnya select bintang dim product, dia keluarin semua kolom dari tabel dim product. Kalau yang bawahnya, ini cuman ambil kolom-kolom tertentu dari tabel dim product. Nah ini kan kalau misalnya 3 ini lebih rapih ya dibanding semuanya. Kalau semuanya agak jelimet, kalau misalnya butuh beberapa kolom aja tinggal sebut aja nama kolomnya, gampang. Sekarang gimana kalau kita mau lihat produk dari brand tertentu aja? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan ada yang namanya merek. Kita pengen lihat produk dari dari merek tertentu aja, gimana ya caranya? Sama, ini tinggal kita copy aja ke bawah. Ini terserah sih mau di copy mau enggak juga gitu nih, biar ada step-stepnya aja. Select, nah ini. Nah, kalau kita mau filter teman-teman, di sini ada satu fungsi namanya where. Where, nama kolomnya apa? Merek. Sama dengan. Sama dengan itu kita pengen tentuin mereknya mau apa. Misal mau Samsung, gitu ya. Kalau kita run dari sini sampai sini, keluar hanya yang mereknya Samsung aja teman-teman. Nah ini kalau misalnya teman-teman perhatiin, teks ini tuh kan teks ya. Teks itu harus pakai petik 1. Jadi petiknya 1 kayak gini. Nah, bukan petik 2 kayak gini. Jadi pakainya petik 1. Ini juga satu kesalahan paling umum ya buat pemula. Kita juga bisa pakai filter angka gitu tadi ya. Ini kan Samsung. Ini, nah kita juga bisa pakai filter angka nih di sini. Contoh, misal dari kolom yang sama, kita pengen where harga normal lebih dari 5 juta. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kita select terus run, keluar semua produk atau semua merek yang harganya lebih dari 5 juta. Kalau misalnya pengen gabungin, misalnya aku pengen merek Samsung, terus harga normalnya lebih dari 5 juta, itu gimana caranya? Gampang. Caranya bisa pakai N. Nah, tadi ya, harga normal lebih dari 5 juta, N, dan, nah kayak gitu. Dan merek sama dengan Samsung. Ini kan semua merek yang tadi masih keluar semua ya. Ketika kita pakai N merek sama dengan Samsung dan harga normal lebih dari 5 juta, kalau kita run hanya keluar 2 ya, karena bukan mungkin sih, karena di data si merek Samsung ini yang harganya lebih dari 5 juta cuma 2 ini doang gitu. Gampang ya. Terakhir mungkin kita bisa pakai yang namanya order by teman-teman. Tadi ya, kalau misalnya kita pakai yang ini, nah kayak gini, kalau kita F5 muncul semuanya kan. Misalnya pengen ngelihat dari yang harga normalnya paling besar, diurutin dari yang paling besar ke paling kecil. Ada satu lagi fungsi namanya order by. Di sini order by apa? Harga normal urutin dari yang paling terbesar. Jadi order by itu ada 2, ada ascending atau descending. Ascending itu dari yang paling kecil ke yang paling besar, descending kebalikannya. Karena ini kita pengen lihat harga normal dari yang paling besar gitu ya. Ya dari descending. Kalau misalnya kita run, kita dapat tampilan di dim product, di table dim product yang harga normalnya paling besar ke paling kecil. Di paling besar kita ada LG 55 OLED 4K TV, di paling kecil kita ada di Philips water heater instant. Oke. Kalau misalnya ascending tadi ya, dia ngurutin dari yang paling kecil.
Tapi kalau misalnya nggak pakai gimana? Kalau misalnya gini doang, nggak pakai ascending, nggak descending, coba ya kita running ya. Kita running. Nah, kalau misalnya nggak pakai ascending atau descending, defaultnya itu dia ascending. Gitu teman-teman. Sekarang aku mau gabungin semuanya gitu ya, coba yang harganya, yang mungkin filternya agak banyak gitu. Ya udah, tapi kita coba main-main dulu ke mungkin fake penjualan. Kita coba-coba main di sini ya. Nah ini, nah di fake penjualan ini kan ada berapa nih? Ada 56.000 baris ya. Terus ada pertanyaan misalnya gitu. Ada pertanyaan kayak 5 transaksi dengan nilai terbesar di bulan Desember 2025 yang statusnya selesai. Misal ada pertanyaan seperti ini. Aku pengen lihat dong 5 transaksi dengan nilai terbesar di bulan Desember 2025 yang statusnya selesai. Pelan-pelan. Pertama, kita select bintang dulu dari tabel penjualan. Ketika sudah semuanya baru nih, kita urutin 5 transaksi terbesar. Oke, berarti kita harus ini dulu, where tadi ya, status transaksi sama dengan selesai. Satu-satu ini dulu. Oke, kan di sini kalau kita select bintang dari penjualan kan ada banyak ya, status transaksinya ada selesai, retur sama pending. Kita pengen yang selesai semua. Urutin dulu ke sini. Nah, ini dulu. Oke, ketika kita ini udah pasti statusnya selesai semua. Habis itu aku pengen yang terbesar tadi ya. Berarti order by. Misalnya kita pengen lihat yang berdasarkan tadi ya total neto ya, transaksi terbesar kita ambilnya total neto, karena ya total neto udah harga paling udah dikurangi diskon dan segala macam ya. Kalau total harga kan belum, ini sekarang total neto. Total neto order by total neto descending. Kalau kita lihat ini kita udah urutin dari yang total netonya paling besar ke yang kecil yang status transaksinya selesai. Aku pengen ambil 5 kan, cuma 5 transaksi ya. Oke, di bawah kita ada satu lagi namanya limit. Kalau kita limit 5 gini, kalau kita run, perhatiin di bawah kalau kita nggak pakai limit hasilnya 48.000 row. Kalau kita limit 5, kalau kita run, yang dia keluar cuma 5. Kalau limit misalnya 73, dia keluarnya 73 terbesar dari total neto, karena kita udah urutin dulu nih total netonya. Jadi limit kita 5. Oke. Nah ini. Nah sekarang yang terakhir, limit 5 transaksi dengan nilai terbesar udah ya kan. Status selesai udah. Sekarang tinggal di bulan Desember nih 2025. Nah di tabel fake penjualan itu ada waktu ID ya di sini ya. Nah waktu ID ya udah tinggal dimainin di where-nya teman-teman. Where status transaksi sama dengan selesai and dan waktu ID. Nah, saat di SQL itu ada satu fungsi namanya between teman-teman. Between itu antara. Nah, di waktu ID ini ingat Desember 2025 berarti between. Ingat waktu ID ini tipenya dia integer. Kalau integer kita bisa langsung ketik, nggak pakai tanda petik 1, langsung aja ketik kayak si harga normal di sini 2025. Ini kan formatnya kan gimana ya nulis saya. Nah Desember ini dia kan formatnya tuh gini kan. Nah tahun, bulan, tanggal, berarti tahun 2025 bulan 12 tanggal 1 and 2025 12/31. Jadi between, nah ini waktu ID between ini jadi kelompoknya tersendiri, ini jadi kelompoknya tersendiri, jadi dipisahkan oleh N. Where dimana status transaksi sama dengan selesai dan waktu ID-nya itu berada di antara 2025 bulan 12 tanggal 1 dan 2015 12/31. Nah kalau ini berarti rentang
rentang periodenya dari tanggal 1 sampai 31. Kalau misalnya kita run, ini adalah 5 transaksi dengan nilai terbesar di bulan Desember 2025 yang statusnya selesai. Kita lihat ada penjualan ID ini, produk ID-nya ini, dan lain-lain. Nah, ini adalah transaksi terbesar di bulan Desember, 5 transaksi terbesar gitu. Ya, aku pengen tahu nih, aku nggak mau, aku pengen tahu, aku nggak mau semuanya muncul gitu ya, karena bikin pusing. Aku pengen misalnya di sini hanya penjualan ID, terus aku pengen tahu produk ID, terus aku pengen tahu misalnya kuantitasnya berapa, terus total netonya berapa, metode bayarnya pakai apa, terus kita running. Nah, ini adalah tadi ya 5 transaksi dengan nilai terbesar di bulan Desember 2025 yang statusnya selesai. Ini juga misalnya bisa pengen ada status transaksi kayak gini, gampang kan? Tapi kan di sini kita belum bisa lihat nih nama produknya. Nama produknya kan di sini masih pakai ID nih. Dia masih foreign key bentukannya kan. Dia mesti dijoinin nanti ke table produk, ke dim produk. Jadi di sini bentukannya masih ID seperti ini. Karena namanya kan ada di table lain, ada di dim produk, bukan di fake penjualan. Jadi nanti kita bakal join. Cara joinnya nanti tinggal di sini misalnya mau pakai live join, mau pakai join biasa atau inner join, di sini tinggal gini. Fake dim produk ya. Terus misalnya ini A, ini B, on A misalnya produk ID sama dengan B produk ID. Terus di sini di promosi kan ada nama produk juga ya. Kalau kita run, produk ID-nya dia dari A. Nah, kayak gini. Kalau pakai join jadi kita bisa tahu nih nama produknya apa gitu. Nah, tapi untuk join kita akan belajar di minggu depan, oke? Untuk perjoin-joinan kita akan jelasin konsepnya di minggu depan. Untuk sekarang biar kalian nggak bingung, ini dulu deh. Dasar-dasarnya dulu. Ini adalah dasar teman-teman ya. Jadi tadi ya, kita udah belajar select bintang dari dim produk ini untuk keluarin semua kolom dari dim produk. Yang kedua ini keluarin beberapa kolom dari dim produk. Terus yang ketiga pengen yang mereknya Samsung doang dari dim produk. Terus yang keempat keluarin semua merek di dim produk tapi yang harga normalnya lebih dari 5 juta. Lalu selanjutnya lagi tadi keluarin nama produk, merek, dan harga normal yang harga normalnya di atas 5 juta dan mereknya Samsung. Terus selanjutnya tadi kita udah belajar terkait urutin dari mulai yang terbesar maupun terkecil. Terakhir kita ada satu pertanyaan bisnis terkait 5 transaksi dengan nilai terbesar di bulan Desember 2025 yang statusnya selesai. Tadi ya kerjainnya satu-satu dulu, urutin yang menurut kalian mudah dulu. Kayak tadi aku filter dulu nih yang transaksinya selesai, terus urutin dulu dari paling terbesar, terus ambil waktunya dari 1 Januari sampai 31 Januari dari 1 Desember sampai 31 Desember 2025. Jadi kerjainnya mesti, atau cara solve-nya tuh mesti diurutin dulu. Jadi jangan pikir jelimet dari awal. Jadi harus terstruktur gitu loh teman-teman. Teman-teman kalau ngikutin video ini dari awal sampai akhir, ini skillnya udah lumayan loh tadi ya. Tadi teman-teman udah install SQL, terus habis itu setup SQL, terus udah bikin database, terus udah bikin table, masukin data ke table, terus udah belajar query dasar. Nah, kalau teman-teman ngikutin video ini dari awal, teman-teman udah dapetin berapa nih? 6 topik yang mungkin baru belajar, dan ini bisa jadi skill dasar teman-teman untuk ngulik-ngulik ke depannya gitu. Nah, makanya ini mesti pakem dulu nih di sini.
Nah, install SQL, setup, sama bikin database, bikin table, sebenarnya dari yang tadi kita udah pelajari dari awal, itu step 1 sampai step 5 itu sebenarnya kalau di kerjaan itu teman-teman most likely nggak bakal temuin. Yang bakal temuin tuh langsung nge-query-query begini, gitu. Tapi teman-teman harus tahu proses dari awal sampai akhir gitu ya, biar nggak cuma asal query aja, tapi tahu di balik itu tuh prosesnya seperti apa. Oke, sampai sini dulu aja pembahasan kita terkait SQL dasar untuk pemula. Minggu depan kita akan ke satu topik yang menarik namanya join. Oke, join jadi menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lain gitu. Oke, thank you teman-teman udah nyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.